Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Sejarah Dunia, akan menjelaskan tentang zaman klasik. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Mahmuda, Aulia Salasafika, dan Seka Risti Hoirunisa. Yang pertama adalah pengertian zaman klasik. Zaman klasik adalah periode yang berlangsung dari abad ke-8 sebelum Masehi, hingga abad ke-5 Masehi, terutama di kawasan Laut Tengah, yang mencakup peradaban Yunani dan Romawi. Periode ini dikenal sebagai masa kejayaan budaya, pemikiran, dan seni yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Pada awal zaman klasik, terjadi kebangkitan setelah kemerosotan zaman perunggu. Sumber-sumber sejarah mulai muncul kembali, dan piagam-piagam beraksara Yunani mulai marak pada abad ke-8 sebelum Masehi. Olimpiade kuno juga diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 776 sebelum Masehi, menandai pentingnya olahraga dalam budaya Yunani. Ciri-ciri utama dari zaman klasik mencakup beberapa aspek penting yang membedakannya dari periode lain dalam sejarah, yaitu: pertama, perkembangan budaya dan seni. Zaman klasik ditandai dengan kemajuan signifikan dalam seni rupa, arsitektur, dan sastra, yang dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani dan Romawi. Karya-karya seperti puisi Homeros dan arsitektur kuil menjadi tolok ukur keindahan. Kedua, filsafat dan pemikiran. Periode ini juga merupakan masa kejayaan pemikiran filosofis, dengan tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang memberikan kontribusi besar terhadap etika, politik, dan ilmu pengetahuan. Ketiga, sistem pemerintahan. Zaman klasik menyaksikan munculnya berbagai bentuk pemerintahan, termasuk demokrasi di Athena, yang menjadi model bagi sistem politik modern. Ini menunjukkan evolusi dalam tata kelola masyarakat. Keempat, interaksi budaya. Periode ini ditandai oleh penyebaran budaya Yunani melalui penaklukan Alexander Agung, yang mengakibatkan interaksi antara kebudayaan Yunani dan berbagai budaya lain di Asia dan Afrika. Dan yang kelima, warisan yang berkelanjutan. Warisan zaman klasik tetap berpengaruh hingga saat ini dalam banyak aspek kehidupan modern, termasuk bahasa, hukum, pendidikan, dan seni. Pengaruh ini terlihat jelas dalam perkembangan budaya Eropa selanjutnya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang Yunani klasik. Yunani klasik adalah periode dalam sejarah Yunani yang berlangsung sekitar 200 tahun, dari abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan perkembangan demokrasi, seni, dan pemikiran yang sangat berpengaruh di kawasan Laut Tengah. Selama periode ini, Yunani juga mengalami serangkaian perang melawan Persia, yang berakhir dengan perjanjian damai Kalias pada tahun 449 sebelum Masehi. Perang-perang ini menunjukkan kekuatan dan keberanian bangsa Yunani dalam menghadapi ancaman asing. Filsafat Yunani klasik lahir dengan fokus pada manusia atau antroposentris dan bukan pada kosmosentris atau alam semesta. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memberikan kontribusi besar dalam pemikiran politik dan etika. Socrates, meskipun tidak meninggalkan tulisan, tetapi memiliki pengaruh besar melalui murid-muridnya seperti Plato. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan menjadi landasan peradaban Barat. Sebagian besar pemikiran politik, seni, arsitektur, pahatan, filsafat, teater, dan sastra berakar dari zaman ini. Periode klasik kemudian digantikan oleh periode Helenistik. Setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi, Yunani klasik berakhir dan digantikan oleh periode Helenistik. Pada masa ini, budaya Yunani menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Persia dan Mesir. Bahasa Yunani menjadi lingua franca di banyak daerah, dan interaksi antara budaya menghasilkan kemajuan penting dalam ilmu pengetahuan. Warisan Yunani klasik tetap berpengaruh hingga saat ini dalam banyak aspek kehidupan modern. Banyak aspek dari hukum, pendidikan, dan seni dapat ditelusuri kembali ke ide-ide yang berkembang selama Yunani klasik. Dengan demikian,
Yunani klasik bukan hanya sebuah periode sejarah, tetapi juga sebuah era yang membentuk peradaban manusia secara keseluruhan. Pengaruhnya terlihat jelas dalam berbagai bidang kehidupan hingga saat ini. Periode ini merupakan fondasi bagi banyak aspek kehidupan Barat modern dan akan terus berpengaruh dalam perkembangan budaya masa depan. Pembahasan selanjutnya adalah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi adalah salah satu kekaisaran terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Berdiri dari tahun 27 sebelum Masehi hingga 476 Masehi di barat, dan bertahan lebih lama di timur hingga 1453 Masehi. Kekaisaran ini muncul setelah berakhirnya Republik Romawi dan menjadi pusat peradaban barat, dengan kekuasaan yang meliputi sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Periode awal Kekaisaran Romawi dimulai dengan pemerintahan Augustus, yang merupakan kaisar pertama setelah mengalahkan Mark Antony dalam pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Augustus mengimplementasikan reformasi yang memperkuat kekuasaan kaisar dan membawa stabilitas politik setelah periode ketidakstabilan yang ditandai oleh perang saudara. Di bawah pemerintahannya, Roma mengalami masa damai yang dikenal sebagai Pax Romana, berlangsung dari 27 sebelum Masehi hingga 180 Masehi. Selama Pax Romana, Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan akueduk dibangun untuk mendukung perdagangan dan mobilitas militer. Selain itu, sistem hukum Romawi yang canggih mulai dikembangkan, memberikan dasar bagi banyak sistem hukum modern di seluruh dunia. Budaya dan bahasa Latin menyebar luas di seluruh wilayah kekaisaran, mempengaruhi bahasa dan budaya lokal. Namun, meskipun mengalami kemajuan, Kekaisaran Romawi juga menghadapi tantangan internal. Pada abad ketiga Masehi, Kekaisaran mengalami krisis abad ketiga yang ditandai oleh invasi dari suku barbar, pemberontakan internal, dan krisis ekonomi. Banyak kaisar diangkat dan digulingkan dalam waktu singkat, menciptakan ketidakstabilan politik yang signifikan. Reformasi oleh Kaisar Diocletianus pada akhir abad ketiga membantu memulihkan stabilitas dengan membagi kekaisaran menjadi dua bagian, Kekaisaran Romawi Barat dan Timur. Diocletianus juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan meningkatkan ukuran angkatan bersenjata untuk melawan ancaman eksternal. Kekaisaran Romawi Timur, yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, bertahan lebih lama daripada bagian baratnya. Konstantinus I mendirikan kota Konstantinopel, sekarang Istanbul, sebagai ibu kota baru pada tahun 330 Masehi, menjadikannya pusat budaya dan perdagangan yang penting selama berabad-abad. Sementara itu, Kekaisaran Romawi Barat menghadapi berbagai tantangan termasuk invasi oleh suku barbar seperti Visigoth dan Vandals. Pada tahun 476 M, Kaisar terakhir Roma Barat, Romulus Augustulus, digulingkan oleh Odoacer, menandai akhir resmi Kekaisaran Romawi di Barat. Warisan Kekaisaran Romawi sangat besar dan beragam. Dalam bidang hukum, banyak prinsip hukum modern berasal dari hukum Romawi. Dalam seni dan arsitektur, pencapaian seperti Kolosseum dan Pantheon masih menjadi acuan desain hingga saat ini. Pengaruh budaya Romawi juga terlihat dalam bahasa. Banyak bahasa Eropa modern adalah turunan dari bahasa Latin. Selain itu, konsep pemerintahan republik dan hukum juga dipengaruhi oleh struktur pemerintahan Roma. Secara keseluruhan, Kekaisaran Romawi tidak hanya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah tetapi juga membentuk banyak aspek kehidupan modern di berbagai bidang seperti politik, hukum, arsitektur, dan budaya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman tentang zaman klasik. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.